Kisah ini dimulai ketika Zainuddin pergi ke desa Bati Putih di Padang. Sejak berumur 9 bulan, Zainuddin telah ditinggalkan dari Habibah ibunya. Menyusul kemudian ayahnya yang bernama Pendekar Sultan. Di Padang, ia tinggal di rumah saudara ayahnya, yaitu Mandi Jamilah. Mande, sepertinya saya setelah sarapan akan keluar sebentar. Hendak kemana kau, Nodin? Saya hendak pergi ke masjid untuk bertemu dengan guru agama saya. Suatu ketika hujan turun dengan lebatnya, Zainuddin berteduh di sebuah rumah. Zainuddin pun mengungkapkan perasaannya kepada Hayati. Hayati, mari kita berteduh. Ya Tuan, hujan semakin lebat. Hayati, setelah kedekatan kita beberapa hari ini, saya suka dengan kebaikanmu telah terdengar sampai ke seluruh desa. Jangan Tuan terlalu membanggakan kelebihan yang saya punya. Hayati, sebenarnya ada hal yang ingin ku sampaikan. Apa itu Tuan Zainuddin? Saya suka pada keteduhan dan kelembutan hatimu. Maukah engkau bersamaku? Iya Tuan, saya bersedia. Tiba-tiba 3 penduduk desa datang. Mereka dua anak manusia yang sedang jatuh cinta itu Tuan Zainuddin dan Hayati kan? Mereka sangat serasi, tetapi bukankah kita tak berkekasih orang yang berlainan suku dengan kita? Tapi mereka tampaknya saling mencintai, apa pantas kita memutuskan kedekatan mereka? Tak tega rasanya. Ku ingin seperti mereka. Hah? Seperti mereka? Siapa jodoh kau, Taufik? Kau jangan menganggap remeh. Kau tahu-tahu saja, barangkali aku lebih jago dalam hal ini. Kau ini ada-ada saja, hahaha. Siapa yang mau dengan engkau, si Laras yang anak Tuan Kadi itu kah? Hahaha. Tiba datang seorang gadis suruhan Datuk. Tuan Zainuddin, Datuk ingin bertemu denganmu. Benarkah? Ia menyuruhmu menunggunya di sini. Baiklah, aku akan menunggu beliau di sini. Apa yang akan dikatakan Datuk? Perasaan aku tak enak. Firasatku berkata bahwa kita akan berpisah. Hayati, mari kau ikut pulang denganku. Tidak Siti, aku ingin mendengar apa yang dikatakan Datuk. Tenanglah Hayati, semua akan baik-baik saja. Pulanglah, hati-hati dalam perjalananmu. Siti, tolong antarkan dia sampai ke rumah. Baik, Tuan. Pun bertatapan dan berpisah. Siti dan Hayati pun pergi. Zainuddin, telah banyaknya pembicaraan orang yang kurang enak kudengar terhadap dirimu dan diriku. Sekarang kutemui engkau untuk memberikan nasihat sebelum perbuatan berkelanjutan. Lebih baik Tuan tinggalkan Batipuh ini sebelum merusakkan nama kami dalam suku di negeri ini. Mengapa engkau berbicara demikian sampai membawa nama adat dan turunan? Harus, hal ini yang saya sampaikan. Hayati harus menikah dengan orang bersuku berkaum kerabat. Pergilah pulang dan bergegaslah. Dia akan kujodohkan dengan Aziz, si pemuda terpandang dari desa seberang. Bukankah ayah saya juga orang Padang? Ya, benar. Tapi ibumu orang Makassar. Di negeri beradat ini, kemanakan kami hanya boleh menikah dengan bangsa berkaum dan beradat. Setelah kami bicarakan, dia lebih baik menikah dengan Aziz, orang berkaum adat Padang. Tapi kami saling mencintai. Pergilah Zainuddin dari negeri ini demi keselamatan Hayati. Jika engkau memang benar cinta kepada Hayati, pergilah, biarkan Hayati bahagia. Pikirkan itu anak muda. Zainuddin pun pergi dan tak berapa lama. Apa yang terjadi dengan guru? Katakanlah guru, siapa yang telah melukai hati guru? Cintaku tak dapat bersatu dengan cinta Hayati. Dia telah dijodohkan dengan laki-laki lain berkaum adat dan terpandang. Ah, nasib. Oh Tuan Aziz, saya kenal siapa dia. Dia tidak lebih baik dari guru. Dia hanya memiliki kekayaan dari ayahnya. Dia sering berganti-ganti pasangan. Benarkah itu Muluk? Ya guru, tapi tenanglah. Hayati akan kembali kepadamu jika Aziz telah mati. Muluk, janganlah kau bergurau. Aku lagi tak berdaya. Hatiku sedang hancur. Sudahlah guru, lepaskanlah dia.
Bukankah guru punya bakat mengarang yang cukup bagus? Lebih baik kita pergi ke Surabaya untuk menyalurkan bakat guru sekaligus meninggalkan segala kenangan di kota ini. Aku tak yakin tentang apa yang akan terjadi ke depannya tanpa Hayati di dekatku. Guru, percayalah, tak ada yang sia-sia apabila kita telah melakukan semaksimal mungkin. Baiklah, esok kita akan pergi. Kau akan menemaniku, bukan? Tentu guru. Kita pun pergi ke Surabaya. Di Surabaya, Zainuddin pun terkenal sebagai pengarang hebat dengan nama samaran Z. Ia mendirikan perkumpulan tonil Andalas dan kehidupannya telah berubah menjadi seorang terpandang karena pekerjaannya. Zainuddin pun melanjutkan usahanya dengan mendirikan penerbitan buku-buku. Oh, Tuan Aziz dan istrinya, Hayati. Tuan Zainuddin, Ya, benar. Ternyata kita berjumpa di sini. ternyata yang masuk dari lama ini adalah Tuan Zainuddin, yang berarti sahabat kami kan? Benar sekali, Tuan. Sudah lama tinggal di kota Surabaya ini. Kami baru 3 bulan. Karena pekerjaan, saya ditugaskan untuk pindah ke Surabaya. Ajaib, sekian lama di Surabaya, baru sekali ini bertemu. Besok, boleh Tuan ke rumah saya? Baik, Tuan. Besok juga ada yang ingin saya katakan. Sepertinya Tuan menerima kabar yang buruk. Lebih baik Tuan ceritakan sekarang, barangkali saya dapat membantu. Lebih baik, Hayati nikmati pertunjukan tonil. Kali ya, Tuan Zainuddin. Ada yang perlu saya ceritakan kepada Zainuddin. Baiklah, Saudara, saya bermaksud untuk menitipkan Hayati kepada Tuan Zainuddin. Mengapa Tuan bicara demikian? Apa kabar Tuan yang terima? Begini, Tuan. Mungkin pada saat inilah Tuan membalas segalanya. Saya telah melarat sekarang. Saya telah dipecat dari pekerjaan saya. Saya khawatir akan nasib Hayati. Kalau begitu, untuk sementara waktu, tinggallah terlebih dahulu di rumah saya, sampai Tuan mendapatkan pekerjaan. Tidak, Tuan. Budi baik saudara sudah terlalu besar kepada saya. Tak ada balasan dari saya. Itu bukan jasa, itu hanya kewajiban sebagai sahabat kepada sahabatnya. Terlalu baik saudara ini. Esok saya akan pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan. Saya tetap akan menitipkan Hayati di sini. Baiklah, saya tidak keberatan istri saudara tinggal di sini. Tetapi, pikirkanlah kembali keputusan saudara. Keputusan saya telah bulat, Tuan Zainuddin. Keputusan saya telah bulat, Tuan Zainuddin. Baiklah kalau demikian. Kalau pekerjaan sudah Tuan dapatkan, boleh Hayati Tuan jemput, atau saya juga bersedia mengantarkannya. Saya percayakan Hayati sepenuhnya kepada engkau, Tuan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Lebih baik untuk malam ini, Tuan Aziz dan Hayati ikut saya pulang dan beristirahat di rumah saya. Besok, Tuan pergi keluar kota. Tuan kelihatan sangat lelah. Baiklah, Tuan. Saya pun kasihan melihat Hayati. Dia pasti terpukul mendengar berita ini. Hayati, mari kita pulang bersama Tuan Zainuddin. di rumah Tuan Zainuddin. Mengapa? Apa yang terjadi? Aziz, tidak apa-apa Hayati. Tuan Zainuddin menawarkan pertolongan tak baik jika kita menolak. Hayati, baiklah. Mereka pun pergi. Tidak ada apa-apa, Hayati. Tuan Zainuddin menawarkan pertolongan. Tak baik jika kita menolaknya. Setelah kepergian Aziz, keesokan harinya terdengarlah kabar bahwa Aziz telah meninggal dunia dan datang sebuah surat berisi pesan dari Aziz bahwa untuk meminang Hayati sebagai istri Zainuddin. Duduklah. Sudahkah engkau membaca surat dari suamimu? Sudah. Apa yang harus saya lakukan? Dia telah pergi meninggalkan saya. Bagaimana dengan nasib saya? Maukah engkau mengulang kisah kita dulu? Maaf Hayati,
Mengapa engkau menjawab sekejam itu padaku, Zainuddin? Begitulah perempuan, dia hanya ingat kekejaman orang kepadanya dan lupa kekejaman diri sendiri kepada orang lain. Bukankah kau telah berjanji, seketika saya diusir, kau berjanji akan bersamaku? Tapi kenyataannya apa? Sudahlah Hayati, lebih baik kau pulang sekarang. Tidak, Zainuddin. Saya tak akan pergi. Saya tak perlu kau beri makan. Saya hanya perlu dekat kau, Zainuddin. Sudahkah kau siap meninggalkan Zainuddin? Sudah. Tanda peringatan apakah yang akan dibawa dari rumah ini, Bang Muluk? Bawa sajalah ini. Kurang-kurangnya akan menjadi peringatan. Mengapa tidak disimpan di dalam peti? Supaya mudah membawanya kalau akan dilihat. Hayati, sebenarnya tak sampai hatiku melepaskan engkau, tetapi apakah dayaku? Sampai hati betul Zainuddin menyuruhku pulang. Tapi biarlah aku pergi. Hayati pun pergi menuju pelabuhan dan berangkat dengan kapal Van der Wijk. Bang Muluk, kemana Hayati? Apakah dia sudah pergi? Hayati telah pergi, Tuan, 3 jam yang lalu. Saya harus mengejarnya. Bang Muluk, saya akan berangkat ke Jakarta dengan kereta api nanti malam. Hayati akan saya jemput kembali, akan saya bawa pulang kemari. Inilah keputusan yang sebaik-baiknya, Guru. Saya ikut Guru. Ketika Zainuddin berjalan beberapa langkah, tiba-tiba penjual koran pun datang dengan berita mengejutkan. Sebuah surat kabar terbit yang berisi kabar bahwa kapal Van der Wijk tenggelam. Mendengar kabar itu, badan Zainuddin gemetar, dan koran itu dibacanya terus. Zainuddin pun langsung pergi ke rumah sakit mencari Hayati. Koran. Tak sempat aku membaca koran ini. Tuan, sebentar. Bacalah ini. Kau ini Muluk, membuang waktu saja. Hayati, Bangunlah, Guru. Lebih baik kita cari Hayati di rumah sakit. Sesampainya Zainuddin di rumah sakit, Anda Tuan Zainuddin? iya, dari mana Anda tahu? Ketika perempuan ini dibawa kemari, kepalanya yang terluka diikat dengan selendang ini. Dari dalam selendang ini tertulis nama Zainuddin. Hayati, Kau, Zain? iya Hayati, aku di sini. Kuatkanlah kau menahan rasa sakit ini, Hayati. Dia terlalu parah, darah terlalu banyak keluar dari lukanya, paru-parunya pun penuh dengan air. Lakukan segala cara demi kesembuhannya, Dok. Lakukan. Barang-barang di rumah sakit ini tidak memadai, Tuan. Hayati, kuatkanlah. Aku akan di sini menunggu sampai engkau sembuh. Tenanglah. Dan rasa cintaku telah tenggelam dalam lautan. Hayati, Hayati pun telah meninggal dunia. Sepeninggal Hayati, Zainuddin terus sakit-sakitan menahan kerinduan akan Hayati, hingga akhirnya ia pun pergi menyusul Hayati.